Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Fala mumsika laha. Dan apa saja yang ditahannya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang kedua. Melanjutkan kajian kita semalam, itu sekaitan dengan bacaan yang diajarkan Nabi apabila seseorang mengalami suatu masalah, suatu musibah sehingga membuatnya sedih, rusuh, duka, terkadang malah berlarut dukanya. Maka diajarkan Nabi doanya, yaitu Allahumma inni abduka wa bnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qadak, sampai akhir. Baru kita pahami penggalan pertama, yaitu Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik, anak dari hamba laki-lakimu. Ibnu amatik, anak daripada hamba perempuanmu. Ini namanya pengakuan. Yaitu suatu ungkapan mengakui bahwa kita ini, atau siapa yang baca doa ini, dia mengakui dia adalah hamba daripada Allah, anak daripada hamba-hamba Allah sampai ke atas Nabi Adam dan Hawa. Dia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Allah yang mewujudkannya menjadi manusia, dan Allah telah memuliakannya menjadi manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah menciptakannya adalah agar dia mengabdi, taat, patuh, tunduk, berserah diri, meminta, memohonannya kepada Allah. Ketika seorang baca ana abduka atau inni abduka, maka ketika itu berarti dia mengaku dia hamba Allah. Dia harus taat, dia harus patuh, dia harus tunduk, dia harus beribadah, dia harus mengabdi, dia harus berserah diri kepada Allah, termasuk meminta, memohon, mengadu, berharap, bersandar, berlindung, curhat, mengapa-ngapanya dia harus kepada Allah, karena dia adalah hamba Allah. Allah adalah ilah yang wajib disembah.
Rasanya tidak panjang lagi, tidak perlu panjang lebar lagi kita ulas. Kita masuk kepada penggalan doa berikutnya, yaitu Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatika nasiyati biyadik. Nasiyati, ubun-ubunku, ubun-ubunku ada di tanganmu. Nasiyati biyadik, biyadika. Madin fiya hukmuk. Madin, telah berlaku hukummu atasku. Adlun fiya qada'uk. Adil ketetapanmu atasku. Madin, telah berlaku, telah terjadi, telah berlalu. Apa itu? Hukmuk, hukummu. Adlun, adil pada diriku atau atas diriku. Qada'uk, ketetapanmu. Nah, kita hentikan sampai di sini. Mari kita pahami. Nasiyati biyadik. Apa yang dikatakan nasiyah? Nasiyah bagian depan kepala ini, ubun-ubun. Di situ tumbuh rambut, bagian depannya, namanya nasiyah. Nasiyah, bagian depan. Di atas kening ada rambut jambul di situ, nasiyah namanya. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Dalam ayat disebutkan surat apa ya? Surat Hud, surat yang ke-11, dinyatakan bahwa ubud-ubud atau bagian depan makhluk, ma min dabbatin illa huwa akhidhu binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk yang melata, yang bergerak, itu yang bernyawa, melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya, yakni menguasainya. Surat Hud itu ayat 56. Nah, mari kita sedikit jelaskan ini. Apa maksudnya? Ya, seseorang hamba atau kita lebih-lebih yang mengucapkan doanya itu sewaktu dia mengalami suatu peristiwa, kejadian, problem, masalah, urusan, menyebabkan dia sedih, menyebabkan dia rusuh, duka, nestapa. Ketika dia membaca ini, dia hendaklah beriman dengan sepenuh keimanan kepada ketetapan, keputusan, takdir Allah pasti berlaku. Yakni apapun yang telah digariskan Allah, yang telah ditetapkan Allah di alam sana, pasti berlaku. Mengimani itu dulu. Kita ulang. Apabila kita membaca ini, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Seorang hamba kita ini atau yang mengucapkan doa ini harus menyadari bahwa apapun yang telah Allah tetapkan, yang telah diputuskannya, qada dan qadarnya itu pasti berlaku. Tidak meleset, tidak menyimpang, tidak terundur dan tidak terkemudian, walaupun sedikit. Masya Allahu kana. Itu intinya. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki ada, jadi dia. Masya Allahu kana. Wa ma lam yasha
lam yakun. Apa saja yang tidak dia kehendaki, apa saja yang tidak dia inginkan, lam yakun, tidak ada dia. Jadi penentunya dia. Ia menetapkan dia. Ia memutuskan dia. Ia mengizinkan dia. Apa saja. Bukan hanya pada diri kita. Tapi di alam semesta, alam jagat raya ini, karena dialah penciptanya, dia pemiliknya, dia rajanya, dia penguasanya, dia pengendalinya, dia pengaturnya. Kekuasaannya berada di atas segalanya itu. Apa yang dia kehendaki itu yang jadi. Apa yang tidak dia kehendaki tidak jadi. Bagaimanapun kita manusia berusaha, tidak bisa. Sama kita sedang di Indonesia ini. Di Indonesia ini, semuanya kalau kita lihat di siaran, di media, berbagai macam lah rencana, program. Ada yang makar, ada yang ingin tipu daya, ada yang ingin mengangkangi. Oh, macam-macam lah. Semuanya itu jadinya kalau Allah mengizinkan jadi. Apa yang mereka atur, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rencanakan itu tidak akan jadi kalau Allah tidak izinkan. Malam yasha, apa yang tidak dia kehendaki, lam yakun, tidak jadi. Itu yang kedua yang harus diimani, yang harus dipercayai. Apa? Keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, bahwa segala apa yang dia kehendaki jadi, apa yang tidak dia kehendaki jadi, dan segala sesuatunya telah ditetapkan, telah digariskan di alam sana dan telah diputuskan. Tinggal lagi waktunya, hari hanya. Nah, kita kembali kepada surat, misalnya surat apa? Surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala yasir. Apapun musibah yang menimpa. Semalam kita kaji apa itu musibah. Ada musibah yang mengenai fisik kita, ada yang psikis kita. Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, masalah-masalah, problem-problem, hal-hal, keadaan-keadaan yang kita alami, apa yang tidak kita senangi, apa yang tidak kita inginkan, apa yang kita benci, apa yang di luar maksud dan tujuan kita tidak senang, tidak suka itu terjadi, sehingga mengakibatkan kita sedih. Kenapa kita sedih? Karena tidak suka, tidak ingin, di luar rencana, di luar perhitungan, atau di luar kendali, atau gagal, sedih kita. Hibah hati kita. Itu musibah, musibah yang menimpa hati kita, musibah yang menimpa jiwa kita. Itu tidak satu pun musibah, ma'asabah, tidak satu pun musibah. Ma'asabah min musibah fil ardi, di bumi ini. Dan juga yang menimpa dirimu, illa fi kitab, melainkan itu semua telah tertulis. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah kalam. Lalu kalam itu diperintahkan menulis. Uktubil maqadir, tulis segala ketentuan yang berlaku. Ditulis. Sehingga tidak ada satupun yang tidak tertulis. Semuanya tercatat. Fi kitabim maktub. Min qabli an nabaraha, sebelum dijadikannya, sebelum diwujudkannya. Itu bagi Allah gampang saja. Jadi yang kedua, si hamba atau kita ini harus meyakini bahwa segala sesuatunya telah tertulis, telah tercatat di alam sana. Dan apa yang Allah kehendaki, itu yang ditulis, itu yang catat, dan itu yang berlaku.
Bernamalah kita namanya qada dan qadar. Kita tidak menjelaskan qada dan qadar hari ini, dan kita juga tidak akan menjelaskan apa beda qada dan qadar, karena kaji kita tidak itu. Kaji kita adalah meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki jadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak jadi. Apa yang telah ditetapkannya, apa yang telah diputuskannya, tidak satu pun yang bisa menolak. La mani'a, la mani'a, tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi. Itu dia bacaannya. Kemudian, oleh sebab itu, setelah kita paham itu semua, ketika kita membaca nasiyati biadika, nasiyati, ubun-ubunku ini biadik, di tanganmu. Madin, telah berlaku, telah terjadilah. Pada diriku ini hukum keputusanmu, ketetapanmu. Apa yang telah engkau tetapkan, apa yang telah engkau gariskan di alam sana, jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi, sekarang telah madin, telah berlaku pada diriku. Madin fiyah, telah berlaku, telah terjadi, telah berlalulah fiyah pada diriku hukum keputusanmu itu. Adlun, adil pada diriku ketetapanmu itu. Ini kan pengakuan juga namanya. Kita atau si hamba yang mengucapkan ini, dia menyatakan ubun-ubunnya di tangan Allah. Kita tidak boleh pahami seperti itu. Nanti orang etia nanti disangkanya ubunnya ditarik-tarik oleh Allah kemana-mana. Karena ada orang yang tidak boleh mentakwil, orang tia kan. Banyak ulama memahami bahwa nasiyati biadik, ubun-ubunku, diriku ini berada dalam genggaman kekuasaanmu. Kita ambil itu pemahaman seperti itu dulu. Dia, kalau kita gambarkan ubun-ubun, rambut di kebun itu telah ditarik, dia akan pergi kemana saja orang menariknya. Karena yang menariknya, yang megangnya, mengendalikannya berkuasa. Dia berhak mengarahkan kemana saja. Namanya orang ditarik ubun-ubun. Ini akan pernyataan bahwa kita berada dalam genggaman kekuasaannya. Dia bebas, dia berhak melakukan apapun kepada kita. Tidak ada yang bisa menolak, menampik, membantah, menentang. Tidak ada yang bisa. La radda li qada'i, tidak ada satupun. Hidup hamba ini, kita ini, fahayatul abdi wa mautuhu. Hidup kita, matinya kita, sa'adatuhu wa syaqawatu, bahagia dan sengsaranya kita, selamat kita atau kita mendapat celaka, semuanya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, kita ulang. Hidupnya kita atau hamba, hidup matinya, bahagia sengsaranya, ya, selamat, afiat, atau dia ditimpa bala, kullu dzalika ilaihi subhana laisa ila ilal abdi min syai'. Semuanya itu kembali kepada Allah. Apabila seorang hamba atau kita yang mengucapkan ini mengimani, meyakini kita dikendalikan dan dikuasai oleh Rabbul Alamin, penguasa alam ini, pengatur alam ini, pengurus alam ini, raja alam jagat raya ini, kita dikendalikannya, kita berada dalam kekuasaannya, dalam genggamannya, semuanya itu berada di tangannya.
Dia boleh lakukan apapun terhadap makhluknya, karena kita makhluknya, kita ciptaannya. Di samping itu, dia akan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia adil. Apapun yang diputuskannya bijaksana. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk yang datang daripada tidak ada. Apabila ini kita telah imani, maka ketakutan itu akan sirna. Karena kita yakin kita berada dalam kekuasaannya. Dia Maha Sempurna, Dia Maha Suci daripada berbuat buruk jelek untuk hambanya. Berarti apapun yang diputuskannya, apapun yang ditetapkannya, yang telah terjadi berlaku itu semuanya adil. Walaupun ketika itu kita tidak senang, kita tidak suka, kita tidak ingin, kita tidak mau. Tapi tahukah kita? Dia penguasa itu, Dia pencipta itu, Dia yang mengatur itu, Dia yang mengendalikan kita. Dia paling tahu apa yang baik untuk kita. Dia lebih tahu daripada kita, karena Dia pencipta kita. Kita ini kecil ini, sangat kerdil di depannya. Ya, apabila seorang hamba telah mengaku saya ini, ubun-ubun saya berada dalam genggamanmu, dan telah terjadi pada diriku keputusanmu, semuanya itu adil, percaya sajalah. Yakinlah apa yang terjadi itu hanyalah sebanyak ujian. Itu sifatnya cobaan. Untuk menguji, mencobai iman kita, kesabaran kita, ketabahan kita, keridhaan kita, keistiqamahan kita, dan ketawakalan kita, dan pasrah dirinya kita kepada Dia. Orang yang mengalami itu pasti dia lari kepada pengawasannya lagi, karena dia tahu itu ujian. Lalu diujarkannya lah doa-doa, zikir-zikir. Hadisnya kan begitu. Tidaklah seorang hamba mengucapkan sewaktu dia mengalami ditimpa oleh sesuatu yang menyedihkan, mendukakannya, Allahumma inni abduka, Allah pasti lenyapkan. Berarti ketika datang sesuatu menimpa kita yang menyebabkan kita sedih, duka, apabila kita lari kepada Allah, berlindung, berharap, berdoa, bersandar, meminta sungguh-sungguh kepada Allah, dan itulah yang dikehendaki, itulah yang diinginkan, maka ketika itu hilang lenyaplah segala yang mendukakan kita. Sebab sifatnya ujian. Jadi kalau begitu musibah ini, apapun yang terjadi pada penimpa, sifatnya ujian. Ketika itu terjadi, hamba itu kemana dia lari? Bagaimana si hamba itu mengatasinya? Kemana dia lari, kemana dia bersandar, kemana dia mengadu. Kalau orang itu beriman, yakin kepada Allah, dia lari kepada Allah. Di samping dia telah berusaha seoptimal, semaksimal mungkin, sekuat tenaga dan kemampuan mereka, dia telah berusaha untuk mengatasinya, lalu dia pasrah kepada Allah. Tahulah ketika itu, ini si hamba yang mengerti ini, si hamba yang paham ini, bahwa dia punya pencipta, dia punya raja, dia punya khalik, dia punya Rabb, dia lari kepada Rabbnya, dia raji kepada khaliknya, dia mengadu. Sampai situ sudah beres urusan hamba. Sampai di situ sudah beres urusan kita. Ketika kita mengalami musibah, petaka, bencana, mudarat, jelek, buruk, sehingga kita sedih, duka, lalu kita larikan kepada Allah. Ya Allah, saya ini hamba-Mu datang kepadamu. Sekarang telah terjadi bagiku ini, ya Allah. Aku ditimpa ini, aku mengalami ini, sehingga aku sedih dan duka. Sekarang aku mengadu kepadamu. Aku ini hamba aku. Kemana lagi aku akan mengadu? Ketika kita telah berusaha mengatasi problem masalah urusan itu, musibah dan petaka, bencana, mudarat itu yang sesungguhnya, kemudian lari kepada Allah. Kerja kita sudah habis. Ketika itu kita sudah berhasil menghadapi cobaan dan ujian. Tinggal lagi kita menunggu apa kebijakan Allah selanjutnya. Ya, musibah sebenarnya itu untuk diketahui siapa yang sabar
Siapa yang sabar, siapa yang tabah, siapa yang ridha. Siapa yang ketika tiba musibah itu dia lari, berlindung, bermohon, meminta, mengadu, lapor, curhat kepada Allah. Siapa yang tidak, sampai di situ habis. Ya, saya bawakan corona ini juga begitu. Diharu birukan kita, diluluh lantakkan kita oleh corona. Saya tidak menyepelekan corona. Tapi Nabi kita mengajari bagaimana kita. Itu hanyalah musibah. Terserahlah apakah orang mengatakan itu adalah ciptaan manusia corona. Saya tidak peduli itu. Semuanya itu adalah berlaku terjadinya atas izin restu dia untuk menguji hambanya yang beriman. Ketika si hamba orang yang beriman ini mengerti itu ujian dan cobaan baginya, dia harus lewati, dia harus lalui, dia harus sabar, dia harus tabah, dia harus ridha. Kemudian dia berusaha untuk mengatasi baik-baik mungkin, tidak menempuh jalan yang salah, tidak mencari jalan pintas misalnya. Kemudian dia mengadu, ya Allah, saya sekarang ditimpa ini, saya mengalami ini. Ubun-ubunku kan berada dalam genggaman kekuasaanmu ya Allah. Nah sekarang sudah berlaku, sudah terjadilah. Madin fiya hukmuk, telah terjadilah, telah berlakulah padaku keputusanmu. Aku yakin semuanya adalah keadilan. Maka sekarang aku mengadu kepadamu, aku memohon, aku meminta kepadamu. Selesai kita sudah melewati ujian namanya itu. Dan ketika itu kita sudah berhasil mengatasinya. Tinggal hal ini menunggu ketetapan kebijakan Allah selanjutnya. Sampai di situ. Saya memahami corona juga sampai di situ. Karena dia ujian dan musibah sampai di mana si hamba-hamba ini melewatinya, melaluinya. Kemudian dia curhat, mengadu, melapor kepada Allah. Jangan jarak. Makin jarak dengan Allah, makin jauh daripada api, makin dinginlah kita. Kita ingin bersangai, kita ingin hangat, tapi api dijauhi, enggak. Makin dinginlah kita. Ini penjelasan. Ada 3 buah kitab yang saya pahami dalam menjelaskan penjelasan ini. Ya, ada 3 buah kitab. Ada kitab Syarhud Du'a. Ada kitab yang saya buka ini, Fiqhul Adiyah wal Azkar. Ada kitab di belakang saya, Ithaf. Ada 4 lagi, satu lagi kitab saya lupa. Yang saya pelajari di situ, saya baca. Kitab Al-Asna. Saya himpun, saya tidak ulama, saya tidak juru fatwa, tapi saya menghimpun bahan-bahan, baca, pelajari. Kita juga sudah pernah belajar dengan guru. Ini kita terangkan. Ini kesimpulan saya. Itu penggalan yang kedua adalah nasihati biadik. Ini suatu ungkapan menyatakan bahwa kita dikendalikan, dikuasai oleh zat yang maha agung, maha tinggi, maha luhur. Dia berhak melakukan apapun kepada kita. Tapi ingat, apapun yang dilakukan kepada kita adalah bijaksana, adil, penuh kasih sayang. Walaupun apa yang kita alami itu tidak baik menurut kita, tapi yakinlah dia mengendalikan kita dengan kebijakannya, dengan keadilannya, dengan kasih sayangnya. Karena dia Rabb kita. Nasihati biadik. Yang kedua, madin fiya hukmuk. Telah berlaku dan terjadilah pada diriku hukummu. Apa hukummu? Hukum ketetapanmu, keputusanmu. Sehingga aku sedih, sehingga aku duka, karena aku tidak sanggup menerima, belum bisa menerima. Sedih aku ya Allah. Adlun adil. Adlun adil. Adil pada diriku qada'mu itu. Jadi semua qada Allah terhadap hambanya, apapun qada Allah, sehat, sakit, kaya, miskin, senang, susah, bahagia, sengsara, hidup, mati, dan seterusnya. Itu semuanya keadilan namanya.
Adil bukan menurut cara pandang kita, adil menurut Allah. Karena kadang-kadang adil menurut kita itu adalah membagi semua banyak, mau kuat semua panjang. Adil menurut kita itu kadang-kadang membagi harus sama banyak, mau kuat sama panjang. Itu adil menurut kita. Sama di Indonesia, kalau kita melakukan adil menurut kita di Indonesia, berarti kita harus sama di Indonesia nih semuanya. Tidak peduli mayoritas atau minoritas. Tidak. Adil menurut Allah, bukan adil menurut kita. Apa adil? Sesuatu itu diletakkan sudah pada tempat yang sesuai. Pada proporsi yang sebenarnya. Maka semua qada Allah adalah adil. Dan dia tidak zalim. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Tuhanmu tidak zalim kepada siapapun. Jadi apapun yang diputuskannya, ditetapkannya, qada dan qadar itu adil, adalah keadilan. Allah adil dan dia adalah maha adil. Keputusannya adil. Keyakinan seperti itu apabila telah kita tanamkan dalam jiwa kita, kita tidak akan mengeluh lagi. Ini keadilan namanya. Ini kebijakannya. Semuanya adalah menunjukkan bahwa dia yang berkuasa. Tetapi ingat, dia tidak semena-mena, dia tidak semau-mau. Bukankah Allah itu Rahman dan Rahim? Di urutan Al-Asma'ul Husna saja, nantilah kita bicarakan hadis itu sahih atau tidak sahih. Karena ada pula ulama yang mengatakan hadis urutan Asma'ul Husna yang sekarang ini, riwayat Imam Tirmizi yang ada di tepi-tepi Al-Quran itu tidak sahih. Taruhlah, tapi urutannya seperti itu. Ar-Rahman Ar-Rahim bekalnya kan. Itu kan berdasarkan versi hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata pakar-pakar, salah satunya kata Syekh Albani, bagi orang yang mengikuti beliau, hadisnya lemah. Hadis apa? Hadis urutan Asma' Husna yang seperti itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Urutannya itu hadisnya tidak sahih. Saya tidak bicarakan itu. Yang jelas, yang terpampang itu nama pertama setelah Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia mengatur, mengelola, mengendalikan, mengurusi alam ini berdasarkan kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu menunjukkan semuanya itu siapa dia. Dalam Al-Fatihah juga itu dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apalagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti dia kendalikan, dia atur, dia urus alam ini dengan kasih sayang. Jadi apapun kebijakannya, apapun keputusannya, apapun ketetapannya yang terjadi, yang berlaku pada kita, itu tidak lepas daripada kasih sayangnya. Adil itu. Keyakinan ini yang penting dulu. Untuk itu kita jangan mengupat, jangan mencela, jangan mengkutuk, jangan mencaci, jangan mengeluh juga. Jangan protes juga, jangan buruk sangka juga. Tidak paham kita, tidak mengerti kita, tidak tahu kita rahasianya, percaya sajalah. Allah pasti akan berbuat dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa melenyapkan kesedihan kita. Jangan buruk sangka kepada Allah. Ujung kalimatnya begini. Azhaba. Allah akan melenyapkan kesedihannya. Okay? Saya baca lagi ni. Illa adhaballahu azza wa jalla hamma. Allah pasti akan menghilangkan, melenyapkan kesedihan yang menimpanya, kedukaan yang dia alaminya. Lalu Allah ganti dengan kelapangan dan kesenangan. Ini kan jaminan. Jaminan ini. Bagi siapa? Bagi siapa yang ditimpa suatu masalah, suatu musibah sehingga dia sedih, dia duka, dia rusuh, dia cemas, dia khawatir, dia takut. Dibacanya ini, Allah akan menghilangkan kesedihannya itu. Kalau dia memahami apa yang dibacanya dan meyakini apa yang diucapkannya, kemudian dijadikannya pegangan dalam hidupnya. Jaminannya adhaballahu azza wa jalla hamma wa abdalahu makana huznihi farha. Itu jaminnya. Allah ganti kesedihannya dengan kegembiraan. Allah hilangkan kedukaannya. Mudah-mudahan dengan menjelaskan ini ada faedahnya dan manfaatnya bagi saya, karena kita pasti akan mengalami sedih. Setiap hari ada saja menyedihkan. Lebih-lebih yang menyedihkan itu kita tidak mampu mengatasinya. Seperti kacau balau negara inilah, kata orang.
Semalam kita diskusi, kawan saya barangkali tidak tidur. Negara kita sudah berubah akan menjadi negara ini. Sekolah akan ditutup, pelajaran agama akan disingkirkan, pesantren akan dibuang. Sudah terjadi? Belum, katanya. Kalau belum, tunggu dulu. Alam ini ada yang punya, alam ini ada yang mengaturnya. Banyak-banyak saja masalah yang akan menyedihkan kita kan. Membaca berita saya kadang-kadang sedih kita, menggerumas kita. Asalkan dirobek, asalkan dihambungkan HP itu, ya kan bikin masalah kepada kita. Jadi setiap hari ada saja yang bikin kita sedih, duka, resah, gelisah. Semuanya kan peristiwa hal hawadis. Mana yang mampu kita atasi, tidak mampu kita larikan ke atas. Kan itu yang gunanya kita bertuhan. Gunanya kita bertuhan itu. Salah satunya. Kita mengabdi kepadanya. Kita taat, kita patuh kepadanya. Lalu kita meminta kepadanya. Kita memohon kepadanya. Karena kita ini hambanya. Itulah gunanya kita bertuhan itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan ada manfaatnya untuk saya dulu. Karena saya juga sedang ditimpa musibah. Mengalami sedih dan duka. Mengalami persoalan dan hal-hal sama kita juga. Jadi kita kaji ini untuk kita amalkan, untuk kita pakai, untuk kita pegang, kita jadikan itu pedoman hidup kita. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.